Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yajid Fahmi di Aba Arsal Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Anda sebuah video penjelasan tentang bagaimana jika peserta didik yang menjadi sampling pada pelaksanaan ANBK 2022 tidak hadir. Dan ini merupakan salah satu masalah yang mungkin saja terjadi pada pelaksanaan ANBK nantinya. Tapi sebelum itu, bagi Bapak dan Ibu sekalian yang belum melakukan subscribe di Aba Arsal Channel, silahkan terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu sekalian bisa mendapatkan update notifikasi jika ada nantinya video terbaru yang diunggah di Aba Arsal Channel. Terima kasih atas subscribe yang Bapak dan Ibu berikan tentunya. Pada pelaksanaan ANBK 2022 nanti, dipastikan Bapak dan Ibu sekalian akan disibukkan dengan kegiatan untuk menjadi proktor dan juga teknisi di ANBK tersebut. Namun beberapa hal yang di luar teknis bisa jadi akan membuat Bapak dan Ibu sekalian kesulitan dan bermasalah dalam pelaksanaannya. Hal ini cenderung akan terjadi apabila memang kita tidak mempersiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan, terutama yang ada hubungannya dengan siswa yang akan menjadi sampling pada pelaksanaan ANBK 2022 nantinya. Oke, ANBK 2022 dipastikan akan segera dimulai atau dilaksanakan, di mana pelaksanaannya sendiri sudah sampai pada tahap gladi bersih yang merupakan kegiatan persiapan akhir yang biasa dilakukan dalam proses ANBK. Nah, dalam proses gladi bersih kemarin, ada beberapa hal yang terjadi di mana beberapa hal yang terjadi tersebut kebanyakannya adalah siswa yang tidak hadir. Nah, apabila siswa yang tidak hadir, memang ada solusi, yaitu kita bisa memanfaatkan peserta cadangan di mana pihak penyelenggaranya sendiri atau pihak kementerian sendiri telah menyediakan sebanyak 5 siswa yang akan menjadi peserta cadangan, di mana peserta cadangan tersebut bisa diaktifkan melalui web ANBK ketika siswa yang menjadi sampling utamanya tersebut tidak hadir, atau berhalangan hadir, atau sakit, atau mutasi, atau juga telah berhenti sekolah. Nah, dalam hal ini memang ada 5. Jadi, jika memang permasalahannya itu cuma ada 5 siswa yang tidak hadir, maka itu tidak ada masalah tentunya. Dan ini biasanya tidak terjadi atau kelebihan siswa yang tidak hadir tersebut atau bisa melebihi 5 yang tidak hadir tersebut tidak akan terjadi apabila Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan ANBK hanya dalam satu gelombang saja. Jadi, apabila siswanya tersebut lebih dari 2 gelombang atau lebih dari 1 gelombang atau misalnya 2 gelombang misalnya. Nah, ini berarti pelaksanaannya akan terjadi selama 4 hari. Nah, selama 4 hari pelaksanaan itu sendiri bisa jadi ada beberapa hal yang terjadi pada siswa yang akan menjadi sampling. Sehingga bisa jadi peserta yang tidak hadir akan melebihi 5 orang atau lebih dari 5 orang. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama yang harus kita tahu bahwa pelaksanaan ANBK sendiri dapat dinyatakan valid apabila 85% peserta hadir atau melaksanakan kegiatan ANBK tersebut dan berhasil menyelesaikan tes ANBK-nya. Jika memang jumlah peserta yang menyelesaikan tes kurang dari 85%, maka dipastikan Bapak dan Ibu sekalian akan melaksanakan ANBK susulan atau ANBK ulang. Nah, hal ini biasanya tidak terjadi apabila tidak ada masalah pada server dan juga siswa yang hadir. Oleh sebabnya, mulai sekarang Bapak dan Ibu sekalian silakan persiapkan siswa yang akan menjadi sampling dan beri pengertian mereka agar mereka bisa bertanggung jawab untuk ikut dalam kegiatan ANBK nantinya. Nah, kemudian ada permasalahan lain lagi jika memang peserta yang pertama adalah peserta yang menjadi cadangan atau pada hari pertama dalam satu gelombang, itu adalah peserta yang peserta cadangan yang mengikuti kegiatan ANBK-nya, maka bagaimana dengan hari kedua? Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, saya ulang saja di sini. Pertanyaan yang mungkin terjadi adalah bagaimana jika nantinya pada pelaksanaan
yang peserta cadangan yang mengikuti kegiatan di hari pertama. Lalu bagaimana dengan hari yang kedua? Hari yang kedua. Nah, pertanyaan ini bisa jadi terjadi adalah apabila bagaimana jika nantinya peserta cadangan yang mengikuti kegiatan di hari pertama, lalu bagaimana dengan di hari yang kedua? Jika peserta cadangan di hari yang pertama ikut dalam kegiatan ANBK atau mungkin pelaksanaan ANBK-nya, maka di hari kedua, maka peserta cadanganlah yang kemudian ikut kembali pada kegiatan ANBK-nya. Misalnya, pada sesi literasi, ada satu siswa yang tidak hadir, kemudian digantikan dengan peserta cadangan. Nah, peserta yang tidak hadir tersebut tidak berhak lagi atau tidak boleh lagi mengikuti pada kegiatan hari yang kedua. Sehingga pada hari yang kedua pelaksanaan tetap dilaksanakan untuk peserta cadangan saja. Jadi, perlu diketahui bahwa nantinya hari pertama adalah hari yang krusial dan hari yang kedua itu adalah mengikuti pada pelaksanaan hari yang pertama. Jadi, jika memang hari pertama salah satu siswa tidak hadir dan digantikan dengan peserta cadangan, maka pada hari kedua pelaksanaan juga tetap akan dilaksanakan kegiatannya oleh peserta cadangan. Dan peserta yang menjadi sampling yang tidak hadir tadi, itu tidak bisa lagi untuk ikut dalam kegiatan di hari yang kedua. Oke, kemudian bagaimana? Ada pertanyaan lagi, bagaimana jika pada hari pertama hadir, lalu hari kedua tidak hadir? Nah, ini berlaku untuk keduanya, baik itu peserta cadangan maupun peserta utama atau sampling utama dari kegiatan ANBK. Jadi, untuk diketahui bahwa yang menjadi patokan dalam kegiatan ANBK 2022 itu adalah peserta yang melaksanakan kegiatan ANBK atau menjawab soal ANBK pada hari pertama. Nah, pada hari kedua itu tidak bisa diganti dengan peserta cadangan. Jadi, peserta hari kedua itu adalah peserta-peserta yang harusnya hadir kembali, yaitu pada pelaksanaan yang pertama, kemudian hadir kembali pada pelaksanaan yang kedua. Apabila pada pelaksanaan hari kedua mereka tidak hadir, misalnya nih, pada hari pelaksanaan literasi mereka hadir misalnya 15 orang plus satu cadangan, jadi 14 orang plus satu cadangan 15 orang. Nah, pada hari kedua, peserta yang melaksanakan kegiatan untuk numerasi itu adalah peserta yang hadir pada hari pertama. Jadi, cadangan untuk hari kedua tetap cadangan. Kemudian apabila memang tidak ada yang tidak hadir, baik itu masalahnya sakit atau mungkin izin ada acara dan lain sebagainya, maka untuk hari kedua itu dibiarkan tidak full saja. Yang menjadi catatan adalah jangan sampai peserta yang tidak hadir itu membuat presentasi pelaksanaan ANBK 2022 di sekolah Bapak dan Ibu sekalian kurang dari 85% yang mengikuti kegiatan, sehingga tidak tidak dikategorikan sebagai sekolah yang harus mengulang pada kegiatan ANBK di tahap ulang atau ANBK susulan nantinya. Jadi ingat itu bahwa hari pertama adalah hari yang peserta di hari pertama adalah peserta yang akan mengikuti di hari kedua. Jadi jika nantinya ada peserta yang tidak hadir pada hari kedua, maka peserta tersebut tidak bisa digantikan dan hanya bisa ditulis izin atau sakit saja. Atau dengan alasan lain lah pokoknya. Pokoknya di hari yang kedua itu tidak bisa diganti lagi dengan peserta cadangan atau tidak bisa diganti lagi dengan peserta cadangan yang lain. Jadi peserta cadangan yang diaktifkan pada hari pertama itu wajib mengikuti kegiatan di hari yang kedua. Demikian. Nah, mungkin hanya ada dua ini saja pertanyaan yang muncul di benak kalian. Jadi jika maksudnya yang mungkin muncul pada pelaksanaan ANBK 2022 nantinya. Jadi jika memang ada pertanyaan lain silahkan masukkan di kolom komentar, jangan lupa.
Oke, sehubungan dengan siswa ini mungkin saja setiap sekolah pastinya punya solusi masing-masing. Jadi jangan lupa untuk berbagi, siapa tahu nantinya bisa diterapkan untuk sekolah-sekolah lainnya yang menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Like jika Bapak dan Ibu suka dengan video ini, dislike aja kalau tidak suka, dan jangan lupa subscribe tentunya dan share video ini ke teman-teman Bapak Ibu sekalian, khususnya para proktor dan teknisi pelaksanaan ANBK 2022, agar nantinya video ini dapat memberi manfaat bagi semua orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.